Nah ini mungkin cukup menarik bahasan di Pilpres. Kita mungkin tarik ke Sumatera Selatan, Pak. Iya. Ini terkait dengan pemilihan gubernur di Pilgub 2024 ini. Ini kan sudah ada 3 PJ kemarin yang ini diajukan gitu kan. Kondisi percaturan Pilgub ini sendiri gimana, Pak? Kalau kita lihat yang ada sekarang ya, yang sedang sangat terpublikasi gitu ya, kan cuma 2, yaitu Pak Herman Deru dengan Pak Heri Amalindo ya. Nah ini cuma 2 ini. Kita belum lihat yang lain. Memang di sini cukup keras persaingannya, karena masalahnya dengan adanya COVID kemarin itu banyak tokoh-tokoh tuh yang tidak sempat ataupun tidak ada pencitraan untuk muncul. Padahal sebenarnya saat pandemi itu ya itu ruang untuk menjadi pencitraan itu kuat. Cuman saya kayaknya masih kurang menarik ya, jadi manfaatkan ya. Iya. Tadi misalnya mereka mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang itu enggak kan? Ya termasuk Pak Heri Amalindo kan enggak kelihatan kan? Nah sehingga nanti ini peluangnya ya cukup besar. Cuma ya kayaknya melihat petahana barangkali ya agak berat ya. Jadi mungkin calon-calon yang lain tuh belum ke sana kali. Ya belum ke sana, belum. Ya kalau kita lihat kan yang lain kan belum serius ya. Artinya itu belum ada gambar-gambar dia ya, selain Pak Heri Amalindo tadi ya. Pak Heri juga tinggal sekarang ya siapa pendampingnya kan. Nah ini kayaknya masih perhitungan, karena begini, nggak salah juga karena dengan adanya serentak dan berdekatan ini ya, itu kos politik itu menjadi besar. Pertama, kos yang keluar dikarenakan memang daerah kita tuh luas. Yang kedua, kos masalah pembiasan citra. Nah ini, jadi beberapa partai politik itu mensyaratkan kalau seandainya mau mencalonkan melalui partai dia harus juga jadi caleg dulu. Untuk mengangkat partai itu. Nah jadi kos yang dikeluarkan oleh calon atau bakal calon kepala daerah di Sumatera Selatan ini menjadi besar 2 kali lipat dari kalau dia dipilih langsung. Karena dipersyaratkan oleh makanya banyak yang tidak muncul karena biayanya sangat besar. Itu sebagai besar partai politik mensyaratkan seperti itu, jadi caleg dia dulu. Nanti kalau caleg terpilih dia mundur, supaya kader yang naik. Nah jadi artinya itu mereka ingin memanfaatkan kerja keras dan citra dari bakal calon pimpinan daerah tersebut untuk mengangkat anggota partai dia. Nah beban ini dibebankan kosnya kepada si bakal calon tadi. Nah ini yang beratnya tuh. Kemarin sempat juga nih Hadi kemarin jadi bacalek macam, tapi dia menolak gitu kan. Iya. Nah secara dukungan politik masih kuat juga nggak dari Partai Nasdem untuk ini? Karena kita itu pemilihan langsung ya. Pemilihan langsung itu kan yang paling diutamakan itu pencitraan. Berhubung dia petahana dan pencitraannya kuat dikenal masyarakat, ya mungkin dia yang paling banyak dikenal masyarakat dibanding yang lain. Ya, calon-calon lain mungkin terbatas tempat yang dikenal. Nah ini yang membuat dia bagi bakal calon itu orang yang tertarik untuk menjadi Gubernur Sumatera itu menjadi kurang berminat gitu. Kurang berminat itu. Nah ini kerja keras juga nanti partai politik ya. Nah, kemudian tadi karena masalah biaya politiknya menjadi double gitu. Menjadi double, dan si bakal calon itu juga dibebani itu. Nah kalau sudah begitu double ya bisa nggak masuk akal uang yang dikeluarkan dia itu kan, jadi sudah nggak logis lagi. Nah ini mungkin ya untuk istilahnya evaluasi kita lah ke depan. Artinya agak sulit mengalahkan petahana saat ini. Kalau saat ini iya, sebenarnya enggak juga ya. Tapi saya lihat begini, masalah itu yang lain itu selain Pak Heri Amalindo itu ya, belum ada gerakan gitu. Nah karena itu kemudian langsung satu pencitraan. Nah bagaimana orang akan tahu gitu dengan kita yang sangat luas ini gitu, provinsi itu. Nah ini masalah yang tersendiri nih. Jadi karena kita tuh masalahnya masyarakat kita itu sebagian besar masih tradisional. Jadi dia berpikirnya ke popularitasnya. Nah popularitas itu kalau mereka didatangi. Nah karena nilainya besar, ya nah ini datang waktu caleg, kemudian datang lagi pada waktu untuk pencalonan. Nah itu. Yang kedua, karena permasalahannya adalah caleg ini nanti komposisi dari partai politik itu, anggota partai kan belum tentu sama dengan sekarang. Sekarang ini kan ada pemanfaatan ini, kolusinya bermain nih.
Iya. Itu pandangan Pak Abdian selaku akademisi seperti apa itu? Ya kalau kita lihat ini sebenarnya yang dikhawatirkan itu ya, itu istilahnya ada semacam nepotisme, jadi nepotisme gaya baru ya. Misalnya apa? Misalnya anak, menantu, keponakannya jadi, nah ini nih jadi hal ini terjadi sebenarnya mulai tahun 2000 reformasi. Betul. Gara-gara besarnya biaya pemilihan langsung itu ya, sehingga karena mengandung biaya, orang yang paling dipercayakan adalah keluarga megang uang itu. Nah itulah mulai bentuk-bentuk ada yang kemarin trennya dinasti ya kan, trennya kekuasaan dinasti walaupun sekarang mulai hilang ya. Tapi itu sebenarnya terjadi dikarenakan masalah biaya tadi. Gitu ya. Ya karena kalau orang lain ya tidak bisa dijamin meskipun satu partai. Banyak kita dengar ada orang-orang yang tidak percaya di partai politik yang membawa kabur uang gitu. Nah hari ini jadi sekarang itu bentuk nepotisme baru dikarenakan mereka membentuk suatu semacam kelompok-kelompok ya seperti dinasti dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, ada yang itu tadi keponakan dan sebagainya ikut mereka di belakang itu. Nah karena kalau itu kenapa harus mereka? Jadi selain kepercayaan tadi, karena uang yang beredar sangat ini besar sekali. Ya di tempat kita ini termasuk besar. Kalau pemilihan yang kemarin itu kabarnya 5 triliunan. Ya perputaran uangnya itu gitu loh. Nah kalau sudah seperti itu kan hampir mendekati APBD kita kan. Bagaimana orang yang bisa dipercaya untuk pegang itu gitu. Nah hal-hal seperti itu yang bisa menjadikan pertimbangan orang bahwa nepotisme itu dalam kondisi tertentu itu ada pilihan yang terbaik salah satunya. Nah namun yang kita khawatirkan munculnya adalah yang disebut dengan kleptokrasi. Kalau mafia-mafia yang menguasai kekuasaan dikarenakan kepentingan tertentu, sehingga ketika dia jadi, maka dia akan mengembalikan uang itu untuk kelompok mereka itu. Akibatnya apa? Akibatnya bisa disebut dengan negara gagal. Nah, kleptokrasi itu adalah mafia. Jadi mafia itu bisa antar partai, yaitu orang-orang yang berjanji tadi, gitu loh. Nah, ini dikhawatirkan. Inilah kenapa maraknya korupsi kita di tingkat pejabat-pejabat sekarang. Itu yang terjadi gitu. Itu bagian dari neonepotisme tadi, Pak. Iya, neonepotisme. Nah, ini pendapat sisi lain juga, ini bagian dari efektivitas terhadap biaya juga. Apakah sebenarnya menguntungkan atau merugikan terjadinya nepotisme di pencalekan ini? Iya, lebih ke dalam kondisi sekarang ya, seperti ini pilihan langsung itu lebih menguntungkan sebenarnya secara fair ya. Kenapa? Kalau dia kalah, anak yang jadi nggak apa-apa, nggak sakit hati gitu. Tapi kalau dia kalah orang lain, belum tentu orang itu mau kembali kepada dia uangnya. Nah itu bisa dimengerti gitu ya. Dimengerti bukan berarti kita setuju loh ya. Kita bisa mengerti. Tapi kalau anak sendiri kan paling tidak senakal-akalnya anak kan, dia kan akan melindungi keluarganya gitu. Nah ini yang banyak terjadi. Kita lihat tuh waktu setelah reformasi, ada beberapa kasus korupsi yang membuka, malah yang jadi bupatinya itu adalah suaminya, ini istrinya, terus berganti istri menjadi bupati. Ya ada berapa di Jawa itu kan? Nah itu tadi korupsi. Di Maluku begitu juga, saudara-saudara ini terjadi. Jadi kalau kita pahami, itu buat kita setuju, kita pahami itu tadi yang terjadi. Karena beredar uang yang besar itu, partai politik sulit untuk dipegang anggotanya. Kenapa? Tidak ada jaminan. Masalah semua itu tidak menggunakan fakta integritas masalahnya. Kampanye keluar uang, tidak ada nota-notanya. Ya, nota-nota yang dilaporkan ke KPU kan nota-nota yang bersifat formalitas saja. Ya buktinya apa? Tidak ada satupun yang ditegur oleh KPU, ya kan? Yang bisa dimasukkan ke KPU. Sedangkan kita tahu di masyarakat berapa uang yang beredar. Gitu loh. Nah ini jadi yang bisa memegang itu siapa? Itulah keluarga. Nah ini harus kita hentikan. Jadi nepotisme ini berbahaya juga, mengancam ini bangsa kita. Gitu. Apa bentuk dari oligarki baru nggak, Pak? Bisa, kalau kita baru. Jadi kan pemilih itu kan ada 3 kelompok ya kita ini. Pemilih tradisional, kemudian pemilih rasional. Nah satu lagi nih, pemilih yang swing voters namanya. Nah kalau yang tradisional, dia memilih itu dikarenakan kedekatan primordial. Karena saudara, karena temennya, karena alumni gitu ya. Nah yang kedua itu rasional. Rasional ini yang melihat secara program. Biasa orang-orang yang mempunyai pendidikan menengah ke atas.
gitu ya. Nah ini biasa kelompoknya dikit ya. Nah yang ketiga ini yang swing voters, ini yang kanan kiri oke gitu. Kemana angin berembusnya ikut, yang penting pokoknya dia dapat. Dia berpikir bahwa percuma saja berpikir susah-susah, yang penting katanya saya dapat apa sekarang. Nah ini termasuk orang tradisional semua ya. Ini tradisional berpikirnya. Jadi politik itu, definisi politik secara tradisional itu adalah dikatakannya saya mendapat apa, bagaimana, dan kapan. Itu saja dipikirkannya. Gitu. Nah, permasalahannya ada sekarang di negara-negara maju ya, itu sudah berpikir sudah postmodernis. Lalu berpikir bahwa dia kerja politik itu karena itu pengabdian. Makanya di negara-negara maju itu sedikit sekali terjadi korupsi itu. Dan kemudian mereka yang masuk ke dalam dunia politik orang-orang yang sudah mapan, yang sudah bisa berdamai dengan dirinya, terutama masalah ekonomi. Nah kalau kita enggak, malah ada yang berusaha untuk menjadikan itu profesi, walaupun di PRT itu bukan profesi. Buktinya, Anda belum selesai sekolah, cala gitu, mencalonkan apa pengalamannya, tapi kok bisa benar? Nah ini berarti kan masyarakat tradisional tadi, karena berpikirnya saya dapat apa, gitu ya. Begitu dikasih uang, udah oke. Nah jadi swing voters itu yang banyak yang kena money politik tuh, karena mereka butuh juga. Jangan salahkan mereka juga, dua-duanya tuh. Karena cara berpikir itu. Nah, salah satu cara untuk kita kembali kepada niat demokrasi murni itu ya pendidikan politik itu harus disadarkan. Jadi pemilihnya disadarkan. Untungnya apa, akibatnya apa bagi kita di masa yang akan datang. Nah itu yang dibuka, sehingga diharapkan yang terpilih itu orang-orang yang betul-betul yang tidak mendekati aspirasi masyarakat lah.